pembahasan matematika dasar 1 dilanjutkan dengan bab 6 mengenai fungsi transenden. Nah, fungsi transenden ini sederhananya adalah fungsi-fungsi yang tidak termasuk ke dalam fungsi aljabar. Jadi, diantaranya adalah fungsi eksponensial, fungsi logaritma natural, dan termasuk juga fungsi trigonometri, merupakan fungsi-fungsi transenden. Nah, untuk yang subbab 6.1, kita akan melihat terlebih dulu mengenai fungsi logaritma natural. Oke, si logaritma natural. Nah, kita buka dulu subbab ini dengan suatu turunan-turunan gitu kan ya, jika diberikan ddx x pangkat 3/3 sama dengan x pangkat 2. Oke. Turunan gitu kan ya, turunan dari x pangkat 3/3 itu sama dengan x pangkat 2. Kemudian turunan dari x pangkat 2/2 itu adalah sama dengan x gitu kan ya. Jadi perhatikan bahwa ini pangkat 3 di sini jadi x pangkat 2. Terus turunan dari x pangkat 2/2 di sini jadi x pangkat 1. Oke. Seperti berkurang 1 kan gitu ya. Ini juga gitu. Jadi ini x per 1 kan gitu. Berkurang 1 jadi x pangkat 0. Oke. Nah, terus selama ini kita belum tahu apa yang dapat diturunkan. Oke, sesuatu fungsi yang diturunkan akan memberikan x pangkat minus 1. Oke. Nah, fungsinya ini berupa apa? Nah, ini yang mau kita cari tahu. Terus, ini kita lanjutkan lagi, ternyata kalau misalnya kita mau menentukan turunan dari negatif x pangkat negatif 1, ini nilainya adalah x pangkat negatif 2. Oke, di sini, di rantai yang hilang ini, mau kita bahas lebih lanjut, kira-kira fungsi apa yang cocok supaya turunan dari fungsi tersebut adalah x pangkat minus 1 ataupun 1/x. Oke, nah kita lanjut dulu kalau begitu. Oke, kita punya yang namanya fungsi logaritma natural. Nah, sebenarnya pembahasan ini tadi mengantarkan kita ke pembahasan mengenai fungsi logaritma natural. Nah, kita fokus dulu ke fungsi logaritma natural dalam hal ini. Nantinya saya akan menyingkat sebutan dari logaritma natural sebagai ln gitu ya. So, ln x itu didefinisikan sebagai integral dari 1/t dt pada batasan 1 sampai dengan x lebih dari 0. Ini juga dikenal sebagai teorema dasar kalkulus gitu ya. Nah, kita mau meninjau terlebih dulu si fungsi ln x ini tadi ya. Ln x ini menyatakan luas daerah di bawah kurva y, yang mana kurva y ini adalah 1/t, di mana t ini adalah nilai yang berada di antara 1 sampai dengan x pada interval yang tertutup. Oke, seperti ini dia. Jadi ini si y sama dengan 1/t. Oke. Nah, yang di bawah kurva ini, inilah dia yang merupakan ln x ini tadi. Oke, ln x ini tadi. Nah, jadi dari sini, berangkat dari konsep ini, oke, ln x itu bisa kita definisikan ya, apabila x-nya lebih dari 0 atau x-nya bernilai positif ya. Nah, apa yang terjadi kalau dia negatif ataupun dia kecil dari 0? Nah, kita punya 3 kemungkinan di sana ya. Yang pertama, kalau misalnya nilai ln x itu kecil dari 0, berarti x-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Ya, berada di antara 0 sampai dengan 1. Terus, ln x itu sama dengan 0, itu terjadi pada saat nilai x-nya sama dengan 1. Oke, ln x ini sama dengan 0 apabila x-nya itu ada di
1, X-nya sama dengan 1. Lalu yang kemungkinan ketiga adalah nilai ln X itu lebih dari 0 atau bernilai positif pada saat nilai X-nya itu lebih dari 1. Ya, kayak gitu dia ya. Jadi bisa dilihat kurvanya sedemikian. Oke. Nah, dari sini ya kita bisa lihat dari konsep yang tadi itu ya, bahwa menurut teorema dasar kalkulus, sebenarnya tadi saya harusnya ralat ya, ini masih berupa definisi bukan berupa teorema. Di sini baru kita punya teoremanya. Teorema dasar kalkulus berkata bahwa turunan dari ln X itu adalah 1/X. Nah, jadi rantai yang hilang ini tadi udah bisa kita isi ya, bahwa tanda tanya ini merupakan suatu ln X. Turunan dari ln X hasilnya adalah 1/X. Oke, ini dia ya. Tapi syaratnya X-nya harus lebih dari 0 gitu. Oke. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya disuruh menentukan turunan dari ln X pangkat 2, di sana terdapat fungsi komposisi, jadi kita boleh gunakan aturan rantai, gitu. Kita boleh gunakan aturan rantai. Di mana aturan rantai, kalau misalnya ada satu fungsi yang mau diturunkan dan fungsi itu ada fungsi lagi di dalamnya, berarti kita harus tuliskan turunan fungsi ini terlebih dulu, gitu kan? Terus udah gitu tuliskan lagi turunan dari fungsi yang di dalamnya. Oke. Penggunaannya kalau di dalam logaritma natural itu kalau kamu punya fungsi itu sebagai U, ya misalnya ada punya U-nya sama dengan fx gitu kan ya. Jadi nanti turunan dari ln U secara umum ini adalah 1/U. Oke, ingat kamu tadi memisalkan, berarti harus tuliskan juga du dx-nya. Gitu dia ya. So, turunan dari ln U itu adalah 1/U du dx. Nah, jadi kalau ditanya ddx dan ln X pangkat 2, berarti kan turunan dari si dianggap boleh kayak gini ya. Dimisalkan U-nya ini sama dengan X pangkat 2. Oke, berarti 1 gitu kan ya. X pangkat 2 tadi sebagai U, 1/U gitu kan. Terus tentukan ddx dari si U-nya. du dx itu kan sebenarnya ddx dari U. ddx dari si X pangkat 2. So, dituliskan kembali ya sebagai berikut, 1/X pangkat 2 ddx X pangkat 2. Berarti hasilnya adalah X pangkat 2 kalau diturunkan jadi apa? 2X ya. Oke, so 2X per X pangkat 2. Hasilnya menjadi 2/X. Oke, pertanyaan kedua. Tentukan turunan dari ln mutlak X. Oke, kira-kira dia jadi apa nih? Turunan dari ln mutlak X. Nah, kita jawab di sini aja lah ya. So, ddx dari ln mutlak X. Sama konsepnya, kita gunakan 1/U. Dalam hal ini U-nya sama dengan mutlak X kan gitu ya. 1/U 1/mutlak X. Terus tentukan ddx dari si U-nya atau ddx dari si mutlak X-nya. Oke, udah pernah sebelumnya bahwa turunan dari mutlak X adalah mutlak X per X, bener nggak? Mutlak X per X, 1/mutlak X dikali dengan mutlak X per X. Ada yang bisa dicoret di sana? Iya, sama-sama menghilangkan mutlak X-nya ya. Boleh tuh? Sehingga hasilnya menjadi 1/X. Nah, ini mulai menarik. Kenapa? Karena di sini mutlak X itu kan berarti bahwa X yang kecil dari 0
gitu. Terus X yang sama dengan 0 dan juga X yang lebih dari 0. Oke, tapi ya harus diingat bahwa pada saat X sama dengan 0, nilai len itu tidak terdefinisi pada saat di himpunan bilangan real. Oke, jadi untuk len X, ya perlu diingat len X ini hanya terdefinisi untuk X tidak sama dengan 0, ya, tidak sama dengan 0, tapi boleh di bilangan real. Berlaku untuk setiap bilangan real kecuali di X sama dengan 0. Ini baru boleh terdefinisi. Nah, jadi gini maksud saya. Ini tadi kamu udah punya jawaban. Saya kotakin aja biar dia terpisah. Nah, kita tadi udah punya jawaban bahwa turunan dari len mutlak X adalah 1/X. Di sini ya, kita jadi tahu bahwa anti turunan. Oke. Anti turunan dari 1/X adalah len mutlak X. Oke, so anti turunan untuk 1/X. Anti turunan itu istilah lain untuk integral. Jadi integral dari 1/X dx. Ini adalah len mutlak X ditambah konstanta. Dengan syarat, ya kan ya, X-nya tidak boleh sama dengan 0. X bilangan real. Oke. Jadi ketemu ya yang selama ini dicari-cari gitu kan ya. Oke. So integral tak tentu dari 1/U ya, secara umum boleh kita nyatakan bahwa integral 1/U terhadap U adalah len mutlak U ditambah C. Nah, contohnya tentukan integral dari dx per x plus 1. Ini kan boleh dianggap sebagai 1/x plus 1 kan? Nah, di sana kita gunakan pemisalan, yaitu U-nya sama dengan x plus 1, sehingga du sama dengan dx. Oke, lebih lanjut. Integral dari dx per x plus 1 boleh dituliskan kembali sebagai integral du per U atau integral 1/U du. Dan ini adalah len mutlak U ditambah C. Oke, ini masih dalam bentuk U, tak harus buat ke dalam variabel X. Jadi U-nya disubstitusi, so hasil akhirnya adalah len mutlak X plus 1 ditambah C. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada contoh soal di sini. Tentukan integral dari X per X kuadrat plus 1. Oke. Dan nomor 3 ini kebetulan dia kasih batasnya aja ya, soalnya masih sama, kita ngasih batas 0 sampai dengan 1. Nah, kita langsung saja jawab aja lah ya, di sini kayaknya boleh kita kasih jawabannya. Ini dia nomor 2. Pakai pemisalan bisa. U sama dengan apa? X kuadrat plus 1, sehingga du-nya adalah 2x dx. Yang akan terlibat di sana adalah x dx, maka dari itu kita pakai 1/2 du. Oke, sehingga integral ini tadi, saya langsung aja tulis ya, ini sama dengan, atau jangan deh, jadi menimbulkan ini nanti. Integral dari x per x kuadrat plus 1 dx ini sama dengan 1/2 integral dari x dx, kita ganti jadi du ya, 1/2 du. So ini du per U. Oke, ini adalah 1/2 dikali integral 1/U tadi udah tahu, len mutlak U plus C, jangan lupa. Karena ini merupakan integral tak tentu, jadi harus ditulis plus C-nya. Oke, ini masih dalam bentuk U. Kita substitusi, berarti dia jadi 1/2 len mutlak dari x kuadrat plus 1 ditambah C. Oke, ini integral yang tak tentu ya. Kalau integral tentu,
kebetulan dia ngasih batas 0 sampai dengan 1. Boleh kita bikin ke hasil akhir dari yang ini tadi aja, tapi nggak pakai C lagi ya. Ini jadi bisa langsung dijawab demikian. Hasilnya adalah 1/2 ln dari mutlak X kuadrat plus 1 pada batasan 0 sampai dengan 1. Itu jadi apa nih? 1/2 ln ganti X-nya sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan 1. 1 plus 1, 2. Itu ln dari 2. Oh, gini. Ln mutlak 2 dikurang. Itu ln dari, oke, kali ini kita ganti X-nya sama dengan 0. So, 0 kuadrat plus 1. Ya, ln 1 ya. Ln mutlak 1. Sebenarnya nggak usah ditulis tanda mutlak lagi, udah oke sih ini. Udah nggak masalah lagi sih ya. Baik. Ln 1, ya ingat bahwa ln 1 itu nilainya sama dengan 0. Ya kan? Pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi ln 1 sama dengan 0. Nah, berarti ini jadinya apa nih? 1/2 ln 2 ya. 1/2 ln 2. Karena ini jadi 0. Ya. Oke, bisa ya? Nah, kita lanjut lagi kalau demikian. Ada beberapa sifat-sifat logaritma yang nanti boleh kita manfaatkan. Tadi udah sempat juga ya kita ketahui bahwa ln dari 1 sama dengan 0. Terus ln dari A dikali B ini sama dengan ln A ditambah ln B. Ln dari A per B ini adalah ln A dikurang ln B. Kemudian ln dari A pangkat R, ini akan sangat berguna. Ini akan sama dengan R dikali ln A. Ya, jadi pangkatnya boleh pindah ke depan sebagai pengali jadi dia di sana. Nah, penggunaannya itu bisa digunakan untuk mengerjakan soal berikut. Tentukan dy dx jika diberikan y-nya ini adalah ln dari akar x dikurang 1 per x plus 1. Ya, jadi ini akar dari ini kan jadi pangkat setengah dianggapnya ya. Nah, berarti y ini boleh dituliskan kembali sebagai berikut. Setengahnya kita kasih ke depan, setengah. Oke, setengah dikali sama ln dari x kurang 1 per x plus 1. Gitu. Nah, x kurang 1 per x plus 1, ln dari x kurang 1 per x plus 1 dituliskan kembali sebagai ln x kurang 1 dikurang ln x plus 1. Nah, jadi lebih gampang ya untuk menentukannya kalau udah demikian. Jadi, dy dx-nya sama dengan, kan gitu ya, 1/2. Terus ini tentuin turunan ln x minus 1 ya, dx dari ln x minus 1 itu jadi 1 per, kalau pakai aturan rantai 1 per turunan dari x kurang 1 ya, 1/1-nya itu kan gitu kan. Terus udah gitu ditulis 1/, ya, x kurang 1. Oke, 1 per x kurang 1 lah itu kan. 1 per x kurang 1. Oke, ini saya minta maaf, ini tandanya agaknya geser-geser dia. Ini sebenarnya tandanya begini ya. Tah gitu. Ini juga sama. Oke, ini juga gitu ya. Turunan dari ln x plus 1 ya, kita tahu bahwa turunan dari x adalah 1, jadi 1/1. Ya kan, 1/1 dikali dengan turunan dari dikali dengan fungsi yang ada di dalam tadi ya. Kebalik nih ya. 1 per fungsi yang di dalam, ya, 1 per x plus 1, kemudian dikali dengan, 1/1 ya, 1. So, hasilnya adalah 1 per x plus 1, tapi ada tanda negatif di sana. Oke. Ini dirapiin. Ngerapiinnya gimana? Kita tahu bahwa 1 per x kurang 1 dikurang 1 per x plus 1
Kalau disamain penyebutnya berarti jadi ini dikaliin kan, x kuadrat dikurang 1 kan. Nah, pembilangnya jadi apa? Pembilangnya berarti x plus 1 dikurang, x kurang 1. X dikurang x sama dengan 0, terus 1 min 1 sama dengan 2. So, 2 per x kuadrat dikurang 1. Oke, tapi tadi kan di depan ada tanda nih, 1 per 2 nih. Oke, jadi 1 per 2 dikali dengan ini, yang tadi adalah 2 per x kuadrat kurang 1. 2-nya dengan 1 per 2 saling cancelasi, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per x kuadrat dikurang 1. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, ya, ada yang disebut dengan penurunan logaritmik. Penurunan logaritmik ini memanfaatkan sifat dari len agar kita boleh menentukan turunan dari satu fungsi. Contohnya, tentukan dy dx kalau diketahui y sama dengan x plus 11 dibagi x akar dari x pangkat 3 dikurang 4. Kepikiran untuk pakai aturan ini ya, pembagian ya kan, u per v itu gitu. Tapi kayaknya akan kurang efisien. Jadi kita gunakan sifat logaritmik. Gimana caranya? Caranya adalah ambil len dari kedua ruas. Oke, jadi len y sama dengan len x plus 11, gitu kan ya. Terus len dari akar x pangkat 3 dikurang 4. Akar itu pangkat setengah, jadi setengahnya boleh ditulis ke depan, jadi dituliskan kembali sebagai setengah len x pangkat 3 dikurang 4. Oke, nah kemudian turunkan terhadap x. Turunkan terhadap x, kita tahu bahwa turunan dari len x plus 11 adalah 1 per x plus 11. Terus, ini harusnya ada tanda negatif ya. Tanda negatif, oke. Untuk yang satu ini, len dari x pangkat 3 per 4, oke, itu berarti kita pakai yang tadi ya, 1 per u, ini dianggap sebagai u, 1 per x pangkat 3 dikurang 4. Oke, kemudian dikali dengan turunan yang di dalam ini. Turunan yang ini berarti apa? 3x kuadrat kan? Ya, 3x kuadrat per x pangkat 3 dikurang 4. Oke, mungkin lebih enak kalau ada tanda kurungnya kali ya, biar enggak hilap nanti kita. Oke, kayak gitu ya, 1 per 2 dikali. Oke, nah terus selanjutnya, yang ruas kiri gimana nih? Ini harusnya tanda sama dengan yang ruas kiri gimana? Iya, ini turunan implisit. Kenapa? Karena fungsinya y tetapi diturunkan terhadap x. Oke, masih ingat dengan turunan implisit? Semoga masih ingat. So, turunan implisit untuk len y ini berarti 1 per y kita anggap sebagai x dia di sini ya. Jadi turunan dari len x kan 1 per x. So, 1 per y, tapi tuliskan pula dy dx. Ya kan? Kayak gitu kan prinsipnya untuk implisit. So, 1 per y dy dx. Sehingga dy dx-nya sama dengan, kan gitu ya. Ini ruas yang kanan ini, iya tinggal di kali dengan 1 per y-nya toh. 1 per y-nya kita kali. Oh, kok kali? Membagi dengan 1 per y-nya. Kalau pindah ruas berarti kan jadi dikali y dia kan? Iya, jadi dikali y. So, dy dx-nya adalah yang ini tadi, yang dari langkah sebelumnya kita tuliskan kembali, kemudian dikali dengan si y. Y diketahui, di atas tadi adalah x plus 11 dibagi akar dari x pangkat 3 dikurang 4. Nah, jadi ini adalah dy dx yang dimaksud untuk y sama dengan x plus 11 dibagi akar dari x pangkat 3 dikurang 4. Ya, gampang ya? Gampang lah. Oke. Nah, lanjutannya adalah grafik fungsi untuk y sama dengan len x itu diberikan sebagai berikut ya, bahwa len 1 kan sama dengan 0, jadi garis potongnya itu diberikan di titik potong pada sumbu x itu diberikan oleh koordinat
0. Ya, karena ln 1 kan sama dengan 0. Kemudian dy dx itu adalah 1/x, dan ini cenderung naik. Oke. Kemudian turunan keduanya itu adalah negatif 1/x pangkat 2, dan ini kecil dari 0, yang menandakan bahwa grafik ini akan cekung ke bawah. Jadi secara sketsa dia ini berubah seperti demikian ya, jadi kayak ginilah dia. Oke, ini akan cenderung naik. Oke, ini belum bisa diterusin karena kayaknya nanti di Y sama dengan 0 kan dia jadi asimtot ya. Y sama dengan 0 kan dia jadi asimtot. Oke. Kok di sama dengan 0, di X sama dengan 0 maksud saya ya. Nah, ini dia grafik fungsi dari si Y sama dengan ln X. Harap diingat ini bagaimana bentukannya, karena nanti akan kita gunakan lagi pada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Next, kita punya soal latihan ya, tentukan integral dari ini ada yang nomor 1, integral dari tangen 2x. Oke, nomor 2 dan nomor 3. Tapi kayaknya bisa lah ya. 3 soal ini saya beri waktu untuk mengerjakannya, dan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya, gitu kan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Demikian pembahasan dari 6.1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.